Baiklah, selamat datang teman-teman di channel Bara Eduka. Di video kali ini kita akan membahas tentang free tryout yang ada di website Bara Eduka. Teman-teman bisa akses tryout tersebut gratis di website kita dengan cara mengklik link di bawah beserta token yang ada di deskripsi. Oke, soal pertama yaitu tentang verbal ya teman-teman. Verbal ini terdiri dari 23 soal yang mana teman-teman harus mengerjakan kurang lebih sekitar 30 menit pengerjaan soal verbal ini. Ada tiga jenis di TBS ya, Mas Mbak, untuk teman-teman yang baru pertama kali coba, yaitu pertama analogi, itu 8 soal, logika 8 soal, dan sisanya adalah analisis. Itu 7 soal, teman-teman. Totalnya 23 selama 30 menit. Oke, kurang lebih sebaran soalnya seperti ini ya, Mas Mbak. Oke, kita bahas satu-satu ya, Mas Mbak. Yang pertama, aspirin. Ini soal tentang analogi. Kita tahu aspirin itu adalah untuk mengangkat atau meredakan nyeri ya. Nah, katrol itu untuk meredakan beban. Biasanya di soal analogi ini banyak pengecoh ya sebenarnya teman-teman. Nah, kenapa di soal ini tidak menjawab barang, teman-teman? Karena nyeri itu kan kayak kata sifat ya, yang nggak pernah bisa dirasain ya. Nah, makanya kita ngambil beban. Karena punya banyak kesamaan antara nyeri sama beban. Gitu. Nomor dua, mawar zaitun. Kita lihat ya, mawar zaitun ini gak ada hubungan sebenarnya. Hubungannya ada lebih ke kanan gitu. Mawar itu adalah salah satu jenis bunga, teman-teman. Makanya zaitun ini pengecohnya ada dua. Kalau nggak bunga, dia minyak. Kita tahu bahwa bunga itu punya kedekatan arti lebih kepada buah ya, teman-teman ya. Makanya mawar itu bunga mawar sama buah zaitun. Cocok ya. Nah, kalau minyak itu gimana kondisinya? Kalau seandainya mawar itu masuk ke pengharum. Nah, makanya zaitun itu masuk ke minyak. Nah, nomor tiga, finisi itu digerakkan oleh layar, mobil digerakkan oleh mesin ya, teman-teman. Sebenarnya pengecohnya di sini ada bensin ya. Kalau seandainya definisi itu digerakkan oleh angin, nah mobil boleh tuh digerakkan dengan bensin, gitu ya, Mas Mbak. Nomor empat, bunyi fonetik. Ilmu yang mempelajari bunyi itu disebut dengan fonetik. Di sini kalau kita lihat jawaban yang paling valid itu adalah bravo, teman-teman. Ilmu yang mempelajari kata itu semantik. Nah, memang wawasan kata kita sih yang diuji di sini ya, Mas Mbak. Nomor 5 itu adalah sinonim ya. Sukar itu sulit, kalau berkisar itu berputar, teman-teman. Sinonimnya ya. Jadi berkisar itu bukan di antara. Ternyata kalau teman-teman cek di KBBI, berkisar itu berputar. Gitu. Nomor 6, barometer Torricelli. Jadi orang yang menemukan barometer itu disebut Torricelli, bukan disebut sih. Namanya Torricelli gitu ya. Nah, di opsi jawaban ini yang paling cocok adalah alfa, teman-teman. Penisilin ditemukan sama Fleming. Gitu. Nomor 7, payung, jaket, hujan. Nah, payung itu kan untuk melindungi kita dari hujan ya, teman-teman. Sedangkan jaket ini ada banyak, bisa menghindari hangat, dingin, sama angin. Nah, kalau kita lihat di soal ini, sebenarnya lebih cocok jawabannya ke angin, teman-teman. Kenapa? Karena hujan sama angin itu kan dua kondisi yang mirip-mirip ya, Mas Mbak. Sedangkan hangat sama dingin kan kelas katanya beda ya sama hujan, makanya nggak bisa. Gitu. Sekali lagi jawabannya angin. Nah, menarik nih teman-teman. Jam direparasi. Rumah kebanyakan akan jawab renovasi. Tapi kita lihat dulu nih, kalau jam direparasi itu kan dia diperbaiki ke kondisi awal ya teman-teman. Nggak pernah ada kasus di mana jam itu yang awalnya digital jadi analog ataupun sebaliknya. Atau ada jam yang biasa dirubah jadi smartwatch gitu. Smartwatch itu nggak ada gitu ya teman-teman ya. Makanya rumah itu kalau dia direnovasi ada dua kemungkinannya. Entah dia di-upgrade atau dikembalikan ke kondisi awal. Makanya renovasi kurang tepat. Lebih tepat jawabannya adalah restorasi. Gitu Mas Mbak. Itu 8 soal terkait soal analogi ya Mas Mbak. Kita masuk soal logika. 9, tidak ada bunga yang dijual di acara pameran. Boleh kita balik bahwa semua bunga tidak dijual di acara pameran. Kan boleh ya, nilainya sama teman-teman. Sedangkan statement kedua adalah beberapa bunga warnanya ungu. Kalau dia semua sama beberapa, kita langsung cek aja sebagian sama beberapa. Nah, kita lihat nih, kalau yang Charlie kan nggak masuk akal ya teman-teman ya, karena eh, beberapa bunga yang dijual
di acara pameran berwarna ungu. Nggak cocok karena dia ada bunga dan dijualnya nggak usah dipakai harusnya. Kita fokus aja tinggal lihat ungu dan di acara pameran. Nah, nomor 10. Ini soal TBS yang pernah keluar teman-teman di zaman saya. Saya buat ulang gitu ya dalam bentuk soal seperti ini. Ada kata-kata yang tidak penting biasanya di soal logika di TBS ya teman-teman. Contoh ini deh. Ini nggak penting, ini nggak penting. Yang penting kan semua mahasiswa kepanitiaan pulang malam. Sebagian mahasiswa kepanitiaan perempuan. Nah, kalau semua sebagian fokus aja nih di beberapa atau sebagian teman-teman. Karena beberapa itu kata sinonimnya ya, beberapa, sebagian, ada itu sama gitu. Jadi langsung fokus di sini aja. Kita cek tadi kan dia kata kuncinya perempuan ya. Oke, perempuan. Coret. Bravo teman-teman. Charlie nggak usah. Kita. Nggak masuk ya Charlie ya. Maka jawabannya bravo. Nomor 11, sekali lagi nih ya, semua sebagian, kita cek yang sebagian, ada Bravo sama Charlie ya. Terus yang dipajang di toko habis, jadi fokus aja di 50% sama kata-kata hitam. Mana nih? Hitam 50%. Oke, Charlie. Nah, lanjut nomor 12. Sekali lagi ya, ini mirip ya teman-teman ya. Jadi beberapa sama semua, kita fokus di beberapa. Toko santiknya habis, cocok. Tinggal cek di tidak tidak kulit dan coklat. Yang cocok adalah alfa gitu ya. Sebagian yang coklat tidak terbuat dari kulit. Nah, oke. Kita lanjut nomor 13. Di soal nomor 13, teman-teman bisa lihat bahwa soal ini menggunakan aturan logika dasar gitu ya. Yang pertama itu kan ada P maka Q ketemu P ya, maka jawabannya Q. Yang kedua P maka Q ketemu negasi Q, maka jawabannya negasi P. Dan yang terakhir adalah P maka Q, Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Saran saya teman-teman bisa menghafalin ini gitu ya, rumusnya. Jadi kalau nggak ada di rumus, ya tidak dapat disimpulkan. Atau juga boleh pakai analogi yang lain ya. Jadi paham gitu ya, nggak usah dihafal tapi paham. Saya akan kasih beberapa contoh nanti ya terkait beda antara paham sama hafal terkait logika, rumus logika ini. Kita lihat dulu nih nomor 13 ya teman-teman. Tidak ada motor yang naiki berarti P ya. Maka saya naik sepeda, P maka Q. Sedangkan statement yang keduanya adalah tidak naik sepeda, berarti negasi Q. Kesimpulannya apa nih? Pakai rumus yang di tengah. Maka jawabannya adalah negasi P. Kebalikan dari tidak naik motor, ya ada motor yang naikin ya. Tidak ada motor dinaiki berarti ada motor yang dinaiki. Dah. Pengecualinya nih saya naik motor nih teman-teman. Biasanya ada yang jawab Bravo ya. Padahal kan di situ nggak diomongin ya. Saya naik motor atau yang lain bisa aja kan bapaknya naik motor atau siapa gitu ya teman-teman. Maka yang tepat jawabannya adalah D. Nomor 14. Nah, nomor 14 ini Mas Mbak dia pakai aturan lanjutan logika matematika. Jadi ketika P maka Q itu boleh dikonversi menjadi negasi P atau Q. Begitupun sebaliknya. Nah, terus cara makainya gimana? Ini kan Nisa menikah ya. Anggap aja P atau Q. Yang bawah negasi Q atau R. Nah, ini kan nggak bisa dikerjain nih, Mas Boy ya. Kita konversi nih. Yang di atas jadi negasi P maka Q, yang bawah Q maka R. Nah, kita lihat nih sama ya. Dapatlah negasi P maka R. Ada nggak negasi P maka R? Nisa tidak menikah, maka Nisa bekerja. Wah, ada nih. Delta ya, teman-teman ya. Kita lanjut. eh Masuk ke nomor 15. Ini menarik nih teman-teman. Tidak pakai helm. Oke. P maka Q ya. Tidak pakai helm ditilang. Kalau dia ditilang, maka dia dihukum. R ya. Kesimpulannya apa nih? Set, dapatlah P maka R teman-teman. Di bawah udah nunggu nih R. Nah, karena ini R di rumus 3 tadi kan nggak ada ya. Maka jawabannya TDD. Simpel itu teman-teman. Loh mas, kenapa nggak dia, kalau dia dihukum, berarti kan dia nggak pakai helm. Belum tentu teman-teman. Bisa aja dia dihukum karena faktor yang lain gitu ya. Maka di logika matematika itu sebenarnya make sense sama logika asli gitu kan. Kan sebab akibat ya teman-teman. Tidak pakai helm dia dihukum. Tapi bukan berarti ketika dia dihukum hanya gara-gara tidak pakai helm. Kan banyak ya faktor lain yang bisa dia dihukum ya. Makanya karena ada terbuka banyak peluang itu disebut dengan tidak dapat disimpulkan.
Tapi kalau misalnya teman-teman nyamannya menghafal rumus juga nggak apa-apa ya, Mas Mbak. Lebih enak juga sebenarnya. Nomor 16, Vini tidak masuk sekolah. Jadi anggap aja ini negasi P ya, atau R. Sedangkan yang ini negasi R atau I. Nah, ya udah kesimpulannya apa nih? P maka R. Bukan kesimpulannya ya, kita rubah ya teman-teman ya. Yang ini R maka Q. Oke, coret. Dapatlah P maka Q. Harusnya kan Vini masuk sekolah, maka Vini belajar sendiri, ada nggak? Vini masuk sekolah, eh, atau belajar sendiri. Nggak ada ya teman-teman ya. Nah, kita balik nih. Karena nggak ada, kita balik jadi negasi P atau R. Berarti Vini tidak masuk sekolah atau belajar sendiri. Oke, jawabannya Charlie ya teman-teman ya. Vini tidak masuk sekolah atau belajar sendiri. Karena P maka Q nggak ada kan? Masuk sekolah maka belajar sendiri. Oke, nggak ada ya. Oke. Itu soal tentang logika, matematika teman-teman, ada 8 soal, dan memang ada beberapa rumus-rumus yang teman-teman harus hafalkan, tapi saya lebih suka memahami aja ya, teman-teman. Memahami soal logika tuh lebih 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 seru gitu, dan lebih cepat. Lanjut, ada 7 soal analisis, teman-teman. Di soal analisis ini sebenarnya soal yang paling banyak menghabiskan waktu ya. Saran saya, Mas Mbak fokuskan dulu aja di 16 soal sebelumnya ya. Karena 16 soal sebelumnya itu kan poinnya 80 ya teman-teman ya. 80 karena kan dikali 5 ya, benar dikali 5. Nah, soal analisis ini saran saya habiskan aja waktu 10 menit terakhir untuk ngerjain ini teman-teman. Gak usah banyak-banyak, ditargetin dapat 3 atau 4 aja udah alhamdulillah gitu ya. Kali kita nggak perlu dituntut benar semua, kita pintar manajemen waktu. Nah, di soal analisis teman-teman, ada momen di mana kita nggak perlu harus ngebahas semuanya, ngebaca semuanya ya. Sorry, apa namanya, mengurutkan semuanya. Kita tinggal melihat opsi jawabannya aja. Contoh di soal ini. Kelihatannya banyak ya, teman-teman ya. Banyak teman-teman bisa baca soalnya, dan saya rasa teman-teman udah baca. Kita langsung aja kata kuncinya. Berapa sih jumlah minimum yang harus diberangkatkan? Ini udah ada 3 orang ya, Sandra, Dewi, Tina. Harusnya apakah kita langsung jawab 3? Betul teman-teman. Ternyata ada kata kunci di mana kalau dia Sandra berangkat, Sari juga harus berangkat. Ini dia. Kalau Sandra dipilih, Sari harus dipilih. Oh ya udah, sesimpel itu aja. Berarti nambah 1 orang lagi jawabannya. Bravo ya, Mas Mbak. Gitu. Kita lanjut di nomor 18. Jadi nomor 18 ini kita disuruh ngurutin dulu nih ya. Yang paling tinggi sama yang paling rendah. Kita lihat dulu ini nilai. Kalau ini harus diurutin teman-teman. Nggak bisa nggak diurutin. Bisa juga ya. Coba kita pakai narasi eliminasi deh. Karena kan ini yang paling rendah ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Fulan dapat nilai lebih rendah. Berarti gini ya teman-teman ya. Fulan mendapat nilai rendah dibandingkan Mira. Berarti eh Fulan dulu baru Mira. Ada ya yang kebalik? Fulan dulu, oke aman ya. Ntar nih. Nilai diperoleh Mira lebih tinggi daripada Puput. Berarti Mira dulu baru Puput. Kalau Mira Puput, Mira Puput, Mira Puput. Oke, aman ya. Masih Mira Puput aman. Terus Rini mendapat nilai tertinggi. Oke, sebelah kanan ada Rini ya. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Nilai Yeni lebih tinggi daripada Mira. Yeni, Mira, oke ini nggak boleh ya teman-teman ya. Karena Yeni dulu baru Mira. Oke, tinggal 2 lagi ya. Fulan mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Mira. Fulan sama Mira. Fulan, Mira. Oke, cocok ya. Tetapi lebih tinggi daripada Puput. Berarti Puput dulu baru Fulan. Berarti ini salah ya jawabannya. Nih. Itu boleh pakai sistem eliminasi ya teman-teman ya. Atau diurutkan juga nggak masalah. Secepatnya, senyamannya teman-teman ya. Gitu. Terus lanjut nomor 19. Di nomor 19 ini sedikit unik ya Mas Mbak soalnya. Karena memancing kita untuk menggambarkan suasana di soalnya. Padahal nggak perlu. Kalau kita lihat di soal ini kan ada kata kunci ini teman-teman. A tidak ingin duduk di kereta paling belakang, B masih anak-anak nih. B masih anak-anak sehingga harus didampingi oleh C atau D. Nah kalau B masih anak-anak, maka nggak mungkinlah C dan D itu duduk di tempat terakhir teman-teman. Karena enggak C sama B atau D sama B. Maka yang nggak mungkin terjadi adalah ini.
Ini soal TBS yang ketika saya ngerjakan waktu itu tuh, wah ini pusing gitu ya, ngurutin sana sini. Tapi ternyata ada keywordnya sederhana, digituin aja, oh selesai ternyata. Gitu. Lanjut kalau gitu ya, Mas Mbak. Nomor 20. Nomor 20 ini agak menarik teman-teman soalnya. Ini sama, juga agak ribet ya, ngatur, apa namanya itu, ngatur tempatnya gitu ya. Di sini ada eh, kondisi di mana ada mana ya, sebuah komite 4 anggota jumlahnya sama, peranan anggota jumlahnya sama. Oke, berarti di sini ada apa nih ya? Oke, ini deh. Ini ada pria katanya ya, ada wanita ya. Ada pria, ada wanita, terus ilmuwan alam sama anggap aja IA sama IS ya. Ilmuwan sosial, terus instruktur sama profesor. AS aja deh, ini biar nggak ribet ya. Ini S, ini bentar, AS, ini instruktur, ini profesor. Nah, gitu. Kita gambar ini dulu, tabel, biar lebih enak ya di soal ini. Ini karena ini kebutuhan untuk menjelaskan ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pas ngerjain, ya nggak usah ya. Nanti takutnya waktunya malah habis. Oke. Nah, ini dia. Nah, terus kita ambil ini ya, warna lain deh. Ada 4 anggota teman-teman. A, B, C, D, E, F, G. Oke. B, C, D adalah pria. Oke. B, C, D pria. Ya. Dan lainnya wanita. Oke, wanita 4. Berarti, A, B, C, D, E, F, G. Ada H berarti ya? Oh, enggak. Benar ya? Aman ya? Sampai 3 ya? A, B, C adalah ilmuwan alam. Alam. Yang lain sosial, berarti 4 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4. A, D, E adalah instruktur. A, D, E, A, D sama I adalah instruktur. Sisanya berarti profesor. Profesor. Jika G dipilih, mana yang harus dipilih sama G gitu ya. Bentar. Saya gambar dulu deh. G dipilih. Ini ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat G ini tuh dia udah bawa satu slotnya ya, satu katanya tadi kan harus 4 orang ya. Jadi 4 orang. Berarti kalau kondisinya yang G ini berarti udah ada wanitanya satu, terus ilmuwan sosialnya udah ada satu gitu ya. Terus profesornya udah ada satu. Nah, gitu. Bukan gini, maksudnya gini. Ini udah ada satu orang yang apa namanya itu, ketika G dipilih itu G itu statusnya adalah wanita, LCC aja ya, wanita, sosial sama perempuan. Nah, kita cek nih, yang mungkin di sini tuh kan yang kita langsung tembak aja ya teman-teman ya. Teman-teman ini pakai simulasi aja. Kita tembak jawabannya adalah delta echo nih teman-teman. Nah, delta echo. Nah, kalau teman-teman cek ya, ini kan berarti udah ada dua wanita ya teman-teman ya. Ya nggak sih? Si D sama si E. Nah, si prianya udah ada satu nih. Oke, prianya udah ada satu. Terus sosialnya, profesornya udah ada dua ya. Udah ada dua. Terus instrukturnya udah ada dua. Bentar. Terus profesornya udah ada kosong ya. Nah, ini G-nya udah ada satu. Cocok ya dua ya, dua-dua. Nah, dengan kondisi gini teman-teman bisa dipilih untuk yang bisa jadi komite. Makanya yang cocok adalah D sama sebentar. Yang cocok itu bentar. Oke. Jadi dia balik lagi ya. Nah, jadi yang bisa diambil ya teman-teman di soal ini tuh adalah teman-teman bisa cek GFD nih yang bisa diambil sama selain GD. Ntar, nggak bisa ya yang F ini ya. Kayaknya ya, ntar. Karena dia sama nih teman-teman kondisinya.
Bentar. Oke. Nah, kita ulang ya. Jadi kalau kita lihat kondisinya ini ya, yang gini kan udah ada satu wanita, satu orang. Ganti warna hijau aja deh, biar nggak warnanya ganti-gantian. Nah, si G ini udah ada satu wanita, terus satu sosial, dan satu profesor. Nah, di setiap tabelnya harus bernilai 2, teman-teman. Biar dia aman gitu ya. Kita bisa pakai sistem eliminasi aja nih di opsi jawaban. Kita tahu jawabannya ini ada FBC sama BCE, ADE, FDB gitu ya. Kita cari yang nggak mungkin ada penghubungnya dengan yang lain gitu, teman-teman. Oke. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini yang mungkin ya saya guessing aja antara B, C, D gini ya. Karena wanitanya udah ada satu, berarti kita harus ngambil slot di prianya. Saya anggap B sama C dulu deh. Asumsikan ya, B, C berarti dua orang pria, cocok ya. Profesor yang belum ada, terus asosiasinya udah ada dua, oke masuk. Profesornya udah ada dua, oh ternyata nggak bisa teman-teman, karena profesornya udah ada satu ya di sini ya. Jadi dia nggak bisa. Tapi gini apa tadi? G adalah ilmuwan wanita, instruktur yang lain. Oke, entar. G ini profesor, A, B, D, dan E. Nih G ini instruktur ya teman-teman ya, kebanyakan nih. Oke. Beres ya. Oke, profesornya udah ada dua, berarti profesor ada dua, ini udah ada satu. Nah, kita tinggal lihat nih, ada nggak nih satu yang satu wanita, terus satu sosiolog dan satu instruktur. Oh, ternyata ada, yaitu yaitu BCE. Berarti yang harus ikut adalah BCE. Teman-teman boleh pakai kombinasi yang lain, tapi nggak ada jawaban selain BCE. Coba deh teman-teman ya, cari kombinasinya. Oke, bentar. Mana yang menghapusnya? Oke, nah gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 21. Nah, sebenarnya di nomor 21 ini nggak perlu ribet sebenarnya teman-teman ngerjain soal yang ini. Kenapa? Karena kita tinggal mengeliminasi aja. Ada satu kata kunci yang dia jadi patokan gitu, yaitu eh, pemilik catering ingin mengatur mana ya. Nah nih, menu lainnya boleh sama asalkan tidak berulang gitu ya. Jadi ada kata-kata ini, menu lainnya eh, boleh sama asalkan tidak berulang. Jadi nggak boleh apa namanya itu kayak minuman bareng-bareng gitu ya, dua kali gitu. Nah, yang ada kondisi di sini tuh yang alfa nih, gitu ya. Ini yang ngulang apa aja teman-teman di sini? Nasi uduk, batagor, teh manis, nasi goreng, bakso, jus jeruk. eh ini ada, oh nggak bisa ini masih oke ya. Yang dua kali lagi ada nggak? Teh manis, enggak, nasi uduk, somai. Wah ini jus jeruk ya, jus jeruknya dua kali nih. Nggak boleh ya teman-teman. Zong. Ada lagi nggak yang ngulang? Nasi uduk, somai, teh manis. em, nah nih jus jeruknya dua kali ya, nggak boleh juga teman-teman. Terus yang C, ada lagi yang ngulang. Oh ini teh manis ya, ngulang dua kali ya, nggak boleh juga gitu ya. Yang E, semoga yang E ngulang juga nih biar jawabannya E ya. Nasi uduk, teh manis, bakso, jus jeruk. Oke nggak bisa ya. Jadi kita harus pakai keyword yang lain teman-teman. Pelang tersebut suka saat makan bakso, ingin dibarengi dengan jus. Batagor hanya mau dimakan pada hari ketiga. Nah, ini dia nih. Yang jadi fatal ya teman-teman ya. Ini Batagor hari pertama nggak boleh ya. Maka jawabannya adalah E. Cocok nggak? Oh, oke, Batagor di hari ketiga. Itu. Jadi kadang kita nggak perlu ini teman-teman, nggak perlu apa namanya tuh, nggak perlu menggambarkan semuanya, cukup dibuat simulasinya aja. Lanjut, yang soal yang ini ya, Mas Mbak. Soal ini tuh agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena istilah yang dipakai itu ribet sebenarnya teman-teman. Kita coba ya, kita susun dulu 3 kolom 4 baris. Bentar. 1, 2, 3 baris ya, tuh 2 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, cocok ya. Kita coba isi satu-satu ya teman-teman ya. Di sini ada katanya Aza, berdasarkan jenis sneakernya. Oke. Jenis sneaker dan sneakers berada di tekstil blend. Oke.
Saya coba ambil aja satu langsung ya teman-teman ya. Dead sneaker tengah-tengah textile blend gitu. Dan di atas sepatu slip on sneaker. Oke, boleh juga berarti sini ya, sneaker. Jenis sepatu retno running sebaris dan di antara jenis sneaker sama jenis sepatu retno running sebaris dan berada di antara jenis sneaker sama velcro sneaker. Oke, kita coba di sini ya. Karena di tengah-tengah ya, opsinya masuk di sini doang. Sneaker, retro running sama velcro sneaker. Oke. Jenis AK berada di bawah sneaker. Oke. Berarti ini AK ya teman-teman ya. Eh, dan di samping tekstil blend. Oke, cocok ya. Jenis sepatu high top basketball berarti HB berada di leader sneaker. HB itu di leader sneaker. Bentar. High top high top nih. High top basketball berada di kolom yang sama. Kita simpan dulu deh. Leader sneaker. Leader sneakernya belum tahu ya. Kita simpan dulu ya. Dan jenis authentic sneakers. Authentic sneakers. Oke, ini tiga. Berarti tiga ya. Berarti di sini yang tiga ya cuma masuk sini doang ya teman-teman ya. High ball sneakers, high basketball, terus berada di sana dengan leader snake, dan terakhir adalah authentic sneaker. Ya, cuma masuk di sini ya. Jika jenis sepatu kanvas diletakkan sebaris dengan slip-on sneaker, oke ini berarti sepatu kanvas ya, kanvas sneaker. Di mana Azza meletakkan apa nih? Macet ya. Meletakkan plimsoll. Oke, plimsoll yang paling kosong di sini ya teman-teman ya. Plimsoll. Selesai. Plimsoll itu berarti di samping kiri dead sneaker. Cocok ya teman-teman ya. Yang ribet dari soal ini tuh adalah ngerubah ini aja sih teman-teman. Ngebuat tabelnya itu sih. Kalau tabelnya udah beres ya aman ya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman, soal terakhir yaitu tempat duduk. Di sini ada mobil angkot ya. Nah, LC menggunakan angkutan kota berkapasitas 6 dibagi menjadi dua jajar yang saling sadar. Berarti ini ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Saat ini LC duduk di belakang supir. Anggap aja ini supir. Oh enggak, ini anggap aja mobil ini ya, Elf ya. Jadi di sini ada supir, berarti ini LC ya. Nah, coba gitu dulu deh. Bella kemudian naik dan duduk di sudut yang paling jauh dengan LC. Oke, Bella di sini berarti ya. Todi naik dan duduk berhadapan dengan Bella, diikuti dengan berhadapan dengan Bella. Bentar, 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 bentar. Todi naik berhadapan dengan Bella, berarti sini ya. Dan di sebelahnya dengan Feli, Feli di sebelahnya. Oke. Lalu Mpok Amil naik dan duduk di tempat yang tersisa. Oke. Mpok Amil bisa di mana aja ya? Bisa di sini. Ada lagi nggak sih? Oh ini ada Dedi ya. Dedi naik terlebih dahulu dan duduk di sebelah Bella. Oke, di sini Dedi ya berarti ya. Cocok ya teman-teman ya. Dari tontonan tersebut siapakah yang duduknya saling berhadapan? Berarti EV nggak ada, Todi enggak, Dedi Feli. Oke, cocok Dedi Feli ya. Bella Dedi nggak bisa, Mpok Feli, Mpok Amel dan Feli nggak ada. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, gitu ya teman-teman ya, untuk soal verbalnya. Nanti silakan ditunggu pembahasan part 2-nya untuk yang numerik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa milih mau mau nonton yang mana nih pembahasannya gitu. Thank you sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Semoga nanti kita bisa update-update lagi soal-soal tryout pembahasan LPD. Good luck semuanya teman-teman.